Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil sebagian penelitian kami di penelitian terapan kompetitif nasional tahun 2022 ini di Semnastik Abdikom 2022. Saya Hozairi dan seluruh tim, Pak Rofiuddin, Pak Buhari Sariful Alim, dan seluruh asisten untuk menyampaikan topik riset kami tentang sistem pendukung keputusan untuk seleksi relawan penjaga laut Nusantara atau disingkat dengan Rapala menggunakan metode profil matching dan ROC. Apa yang melatar belakangi penelitian kami? Eh, Nanti Bapak Ibu sekalian ini sebagai intro saya dan seluruh tim dan asisten. Apa yang melatar belakangi penelitian kami? Yang pertama bahwa Indonesia ini memiliki 4 posisi strategis sebagai strategic junction atau strategic fishing ground, ada strategic potential business dan strategis key partner. Hal ini memposisikan Indonesia dengan laut yang 80% adalah lautan dan di laut banyak sebuah kejadian, transaksi maupun keamanan yang perlu kita jaga sehingga NKRI menjadi sebuah bagian penting untuk menjaga keamanan laut Indonesia. Nah, tingginya jumlah kriminalitas di laut Indonesia membuat kami dan seluruh tim melakukan sebuah penelitian terkait bagaimana peningkatan keamanan laut Indonesia. Nah, salah satu topik yang kita angkat adalah bagaimana melakukan sebuah seleksi calon Rapala atau relawan penjaga laut Nusantara yang dibentuk oleh Badan Keamanan Laut Indonesia. Bakamla ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdik Indonesia. Nah, Rapala itu adalah orang, kelompok masyarakat secara sukarela untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan di lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia. Rapala memiliki sebuah hierarki bahwa dia dibentuk, diangkat oleh Bakamla Republik Indonesia. Nah, Bakamla secara langsung melaporkan kinerja pengamanan laut Indonesia kepada Presiden. Nah, ini menjadi sebuah kerja besar dari Bakamla untuk memperbanyak rapala-rapala di seluruh provinsi di Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, supaya bisa menghasilkan rapala yang baik sesuai dengan konteks, kriteria, dan ketentuan yang ditetapkan Bakamla Republik Indonesia, maka kami mencoba untuk melakukan riset untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode profile matching dengan ROC. Nah, rumusan masalahnya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana menerapkan metode profil matching dan ROC ini untuk seleksi calon rapala yang terbaik. Yang kedua, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk seleksi kelayakan calon relawan penjaga laut Indonesia. Dua topik ini yang menjadi sebuah akar masalahnya sehingga kami mengangkat sebuah tujuan bahwa yang pertama adalah kami ingin menerapkan sebuah metode profil matching dan ROC untuk proses seleksi rapala terbaiknya. Dan kami juga membangun sistem pendukung keputusan untuk seleksi kelayakan calon Rapala. Kami membangun sebuah sistem menggunakan web dan di situ adminnya adalah Bakamla. Proses rekrutmennya dilakukan secara serentak di beberapa wilayah provinsi dan masing-masing calon Rapala mengisi portofolio yang sudah disediakan oleh Bakamla Republik Indonesia. Metodologi penelitian yang kami angkat yaitu mengkombinasikan metode profil matching dengan ROC. Nah, awalnya
penelitian ini hanya menggunakan pendekatan profil matching saja. Nah, tetapi ada beberapa persoalan. Kami coba memperbaiki proses penentuan bobot pada profil matching dengan menggunakan pendekatan ROC. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kami lakukan adalah menentukan kriteria dan subkriteria sesuai dengan ketentuan ketetapan yang ditetapkan oleh Bakamla. Yang kedua, kami melakukan proses perhitungan bobot masing-masing kriteria dan subkriteria dengan ROC berdasarkan rank order centernya, berdasarkan tingkat kepentingan prioritas dari sebuah kriteria. Setelah itu kami melakukan perhitungan pemetaan gap, dan yang keempat, kami melakukan konversi nilai gap yang sudah didapatkan dengan ketetapan yang sudah ada, dengan melihat sebuah konsep yang ada di profil matching. Yang kelima, kami melakukan perhitungan nilai gap dengan bobot kriteria dan subkriteria. Dan keenam, melakukan perkalian nilai kriteria dengan subkriteria. Dan yang terakhir adalah melakukan sebuah perankingan siapa yang menjadi yang calon rapala yang diterima sesuai dengan kriteria Bakamla. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hasil riset kami berdasarkan syarat Rapala Bakamla RI sesuai pasal 9 Perbakamla nomor 13 2021 bahwa kriteria dan subkriterianya sudah disusun. Kriterianya adalah domisili dan kesehatan, yang kedua adalah sikap kerja, perilaku, dan kecerdasan. Nah, di domisili kesehatan itu ada sub-subnya lagi. WNI, kesehatan, tingkat kesehatannya, dia bukan PNS, domisilinya bertempat di tempat wilayah perairan tersebut, usianya masih baik gitu ya. Terus sikap kerjanya juga kedisiplinan, ketelitian, ketekunan, kegigihan, kecepatan, dan motivasi berprestasi. Perilaku juga seperti itu, kepatuhan, kesungguhan, kemandirian, dan memberikan efek pengaruh terhadap satu timnya. Nah, kecerdasan melalui kreativitas, penalaran, gagasan, sampai pada antisipasi. Ini adalah target-target yang ditentukan oleh Bakamla bahwa nilai itu wajib menjadi WNI. Jadi wajib dari WNI, jadi skornya 5, kesehatannya 4, kenon PNS itu wajib, domisilinya 3, dan usianya 3. Dari skala Likert 1 sampai 5, Bapak Ibu sekalian, ini ditentukan oleh Bakamla. Nah, yang kami lakukan, yang kedua adalah melakukan proses pemberian nilai bobot berdasarkan pendekatan rank order center atau ROC, bagaimana masing-masing kriteria dan subkriteria kita shorts berdasarkan tingkat prioritas, sehingga kalau misalnya di kami studi kasusnya di domisili dan kesehatan, di sini ada 5 kriteria, maka rumusnya berdasarkan pendekatan yang tadi, bahwa nilai pembobotan atribut ya 1 ditambah setengah sampai berapa jumlah atribut yang ada, terus dibagi atributnya. Jadi kalau di sini ada 5, maka di sini juga dibagi 5, sehingga nilainya adalah 0,46, 0,26, 0,16, 0,09, dan 0,04. Ini yang menjadi sebuah nilai bobot yang dihasilkan oleh ROC. Nah, ini akan menjadi pengali nanti pada tingkat prioritas dari hasil yang dihasilkan oleh profil matching. Maka yang ketiga adalah proses penelitian ini melakukan penilaian calon rapala. Jadi ini adalah hasil dari aplikasi yang kita ambil reportnya. Dan yang kedua, ini adalah hasil nilai gap rapalanya. Jadi 2 dibandingkan dengan nilai targetnya, berapa selisihnya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, nilai gap tadi ini dilakukan hasil nilai konversi nilai gap-nya, dan yang kelima adalah perhitungan nilai gap dengan bobot kriteria dan subkriterianya. Maka hasil penelitiannya Bapak Ibu sekalian, perkalian kriteria dan subkriteria sehingga
dapatkan hasil ranking dari masing-masing kriteria dan subkriterianya, dan yang terakhir adalah hasil indeks penilaian kriterianya. Ini adalah hasil perankingannya di masing-masing kriteria. Jadi dari aspek domisili kesehatan, aspek sikap kerja, aspek perilaku, dan aspek kecerdasan. Dan terakhir adalah hasil penelitian, ini adalah hasil perankingannya, dan Bapak Ibu sekalian diperoleh bahwa calon Rapala terbaik adalah Rapala 19, Rapala 26, Rapala 21, Rapala 17, dan Rapala 14. Nah, terbaik 1, 2, sampai 5. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi ROC dan profil matching mampu menyelesaikan masalah yang kompleks untuk pemilihan calon relawan penjaga laut Nusantara. Yang kedua, aspek yang paling diutamakan oleh Bakamla RI adalah domisili dan kesehatan, sikap kerja, perilaku, dan kecerdasan. Yang ketiga, dari 30 calon pendaftar, hanya 16 calon Rapala yang memenuhi nilai target sesuai dengan ketentuan Bakamla RI. Yang keempat adalah nilai target terendah pada kriteria adalah nilai 4, yaitu dengan nilai baik. Artinya dari keempat kriteria tersebut, calon Rapala harus memiliki nilai kriteria keseluruhan lebih besar sama dengan 4 agar dapat diterima sebagai Rapala. Dan kontribusi penelitian ini sebagai pendukung keputusan bagi Bakamla untuk seleksi calon Rapala secara objektif, cepat, akurat, sehingga mampu membantu menjaga keamanan laut di seluruh wilayah Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan saran dan kritik bisa dikirimkan ke kami. Ini adalah email saya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.